Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihani oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Selamat malam ya Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin belajar sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam hati serta pikiran kami untuk memampukan kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan diambilkan dari kitab Yeremia pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bersama-sama, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu Saudara untuk membacanya di rumah masing-masing dari pasal 13 ayat pertama sampai yang ke-11. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita kancil dengan siput? Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar cerita itu, tentunya kancil dikisahkan sebagai binatang yang sangat lincah, cepat larinya, dan juga cerdik. Sedangkan siput adalah binatang yang lambat. Tapi suatu ketika siput dan kancil ini akhirnya berlomba lari. Siapa yang cepat, dia adalah pemenangnya. Nah, suatu ketika akhirnya bahwa siputlah yang menjadi pemenangnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kancil memiliki sifat yang sombong sehingga dia tidak atau dia meremehkan kemampuan dari siput. Sedang siput mempunyai kecerdikan yang mampu membuat dia akhirnya menang. Singkat cerita, sang kancil mendapat malu karena buah kesombongannya. Dia tidak menang melawan siput yang lambat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks kita pada malam hari ini tentang kisah bangsa Israel, khususnya kerajaan Israel Selatan, kerajaan Yehuda, di mana kerajaan ini oleh Allah mendapat murka daripada Allah karena kesombongan dan kecongkaan hati mereka. Mereka tidak mengindahkan Allah, bahkan beribadah kepada Allah yang lain. Mereka meninggalkan Allah Israel, Allah nenek moyang mereka. Pindah kepada keyakinan yang baru, menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Hal ini sangat menjadikan murka Allah sehingga bangsa ini akhirnya dihukum. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikisahkan tentang ikat pinggang, di mana ikat pinggang ini merupakan sesuatu yang patut dibanggakan dan dikenakan oleh orang-orang pria. Tetapi di dalam cerita ini akhirnya ikat pinggang ini menjadi lapuk dan tidak berharga. Ini mengumpamakan akan kesombongan bangsa Israel. Bagaimana mereka mendapat murka dari Allah. Pada ayatnya yang ke-10 dikatakan bangsa yang jahat ini, yaitu bangsa Yehuda, kerajaan Israel Selatan, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Hal ini sangat
membuat Allah murka, sehingga pada akhirnya nanti perjalanan bangsa Israel Selatan ini dihukum oleh Allah dengan pembuangan ke tanah Babel. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menyukai ketika dia diduakan. Kalau Bapak Ibu Saudara juga melihat pada pasal yang ke-11, di mana Allah telah mengadakan perjanjian kepada nenek moyang bangsa Israel bahwa mereka akan keluar dari tanah Mesir dan akan diberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dengan syarat mereka harus mendengarkan suara Allah dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Pada ayat yang ke pasal 11 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi mereka abai terhadap hal itu. Mereka bahkan beralih kepada Allah-Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sering kita juga mengalami hal seperti itu. Mungkin kita mempunyai sifat atau rasa sombong. Sombong secara rohani mungkin sering kali kita alami. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita melakukan ritual-ritual keagamaan kita dengan baik, tetapi justru hal itu kita lakukan supaya kita mendapat sesuatu yang membanggakan diri kita. Seringkali juga ketika kita memaparkan atau melakukan renungan sesuatu tentang firman Tuhan, kita merasa bangga bahwa kita mampu melakukannya dengan baik. Kita lupa bahwa kemampuan yang kita lakukan itu berasal daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu wujud kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita lupa dan kita abai akan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berkaca, bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Mendengarkan firman Tuhan, melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan tulus dan ikhlas, bukan berdasarkan kesombongan diri kita. Kalau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut, biarlah kita juga boleh bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita masih mempunyai kesombongan rohani tersebut, marilah kita bersama-sama bertobat, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan memimpin perjalanan kehidupan kita. Kita diingatkan pada malam hari ini melalui firman Tuhan ini untuk kita tidak mudah sombong, karena kesombongan menandakan kemampuan diri kita sendiri. Padahal apapun yang kita lakukan itu adalah wujud penyertaan kemampuan daripada Allah. Sadarlah bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tema kita, doa malam pada malam hari ini, yaitu bertema jangan sombong, yang diambilkan dari Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai ke 13. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan,
Pada malam hari ini, Engkau ingatkan akan keberadaan kami masing-masing. Kalau selama ini ketika kami melakukan pelayanan kepadamu, melayani sesama kami, ada rasa kesombongan di dalam diri kami masing-masing. Kami merasa bangga, merasa sombong ketika kami mampu melakukan semuanya itu. Kami lupa bahwa kemampuan itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk kami boleh melayani dengan sepenuh hati kami sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu atas segala pertolongan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri akan menyempurnakan firman ini sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa yang kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan singkat doa malam pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.